Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran Injil Matius. Hari ini kita akan sama-sama belajar Matius pasal 9 ayat 18 sampai 31. Yang pertama kita akan belajar Matius 9 ayat 18 sampai 26 tentang anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Matius 9 ayat 18 sampai 26 ini paralel dengan Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 dan Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Nah, sebaiknya kita membaca ya paralelnya supaya kita mendapatkan sebuah cerita yang lengkap. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus datang untuk meminta Yesus datang ke rumahnya karena anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun meninggal. Yairus ini mempunyai iman yang hebat terhadap Yesus. Terlihat dari sikap dan permohonannya. Dia datang dengan sikap menyembah, tersungkur di kaki Yesus, dan memohon agar Yesus datang dan meletakkan tangan atas anaknya supaya anaknya hidup. Yairus percaya kepada Yesus. Dia tidak meragukan Yesus sedikit pun. Dia percaya kuasa Yesus mampu untuk membangkitkan yang mati. Dan respon Yesus bagaimana? Yesus melihat hati Yairus. Yesus tidak menolak Yairus, namun sebaliknya Yesus langsung bangun dan ikut Yairus. Iman Yairus menjadi kenyataan. Bagi Yesus, anak perempuan Yairus tidak mati, tapi tidur. Karena sebentar lagi anak itu pasti bangun. Namun orang-orang yang berada di sekitar anak itu menertawakan Yesus. Karena mereka tidak percaya dengan perkataan Yesus. Seolah-olah Yesus sedang bergurau. Karena mereka menertawakan Yesus, Yesus pun mengusir mereka keluar. Lalu Yesus memegang anak perempuan Yairus yang mati itu, dan anak itu pun bangun, artinya hidup kembali. Peristiwa kedua dalam bacaan ini adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun mengalami mujizat. Dikisahkan dalam perjalanan ke rumah Yairus, perempuan yang najis secara hukum Taurat mengerti keadaannya. Karena itu, dengan bermodalkan iman, dia berkata kepada dirinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Iman merupakan satu-satunya harapan yang dimiliki perempuan itu. Semua harta telah dihabiskan untuk berobat. Sudah banyak tabib pula yang berusaha untuk menolongnya. Namun Alkitab berkata, keadaannya tidak menjadi baik. Sebaliknya bertambah buruk. Menyadari bahwa dirinya yang dilabeling perempuan najis secara hukum Taurat, maka dia melakukan tindakan iman. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jumbai jubah Yesus. Tindakan imannya menghasilkan mujizat. Dia pun sembuh. Respon Yesus setelah tahu apa yang terjadi, Yesus tidak marah, tapi malah mengagumi iman perempuan ini.
Sementara perempuan itu takut dan gemetar terhadap yang telah dilakukannya, Yesus memberikan hal yang utama yang diperlukan perempuan itu, yakni keselamatan. Apa kata Yesus? Yesus berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam Injil Markus dikatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tindakan iman perempuan ini mendatangkan keselamatan dan kesembuhan. Dari dua kisah ini ada beberapa pembelajaran yang kita dapatkan. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang peduli terhadap setiap orang susah, yang datang kepadanya dengan iman. Iman adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Biarlah iman kita menjadi iman yang kuat, yang tak tergoyahkan. Yang kedua, Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu sama-sama memiliki iman yang tidak ragu akan Yesus. Akibat iman yang tidak ragu, mereka pun mendapatkan mujizat. Mari kita juga memiliki iman yang tidak ragu terhadap Yesus, sehingga kita pun mengalami mujizat Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga, Yesus memberikan keselamatan dan kesembuhan kepada perempuan yang sakit pendarahan. Dan ucapan Yesus didengar oleh banyak orang. Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia berkuasa untuk memberikan kesembuhan dan keselamatan bagi mereka yang beriman kepadanya. Yang kedua, kita akan belajar Matius 9 ayat 27 sampai 31 tentang Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Peristiwa ini hanya ada di Injil Matius, artinya tidak ada di dalam Injil yang lain. Peristiwa ini hanya ada di Injil Matius dan terjadi dalam perjalanan dari rumah Yairus. Dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dua orang buta ini mengakui Yesus sebagai anak Daud. Anak Daud adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Mereka tahu bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Jadi secara tidak langsung, mereka mau mengatakan bahwa inilah Yesus Sang Mesias. Mereka memohon belas kasihan Yesus. Dua orang buta ini sepakat meminta kesembuhan kepada Yesus. Tidak disebutkan Yesus langsung menyembuhkan mereka. Yesus tidak menyembuhkan mereka dalam perjalanan, tapi setiba di rumah. Memang tidak diketahui berapa jarak yang ditempuh dan berapa lama perjalanan sampai di rumah. Namun setelah tiba waktunya, Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Ini adalah pertanyaan tentang iman mereka. Bagaimana iman mereka terhadap Yesus? Ternyata iman mereka adalah iman yang bertahan. Waktu Yesus tidak menyembuhkan mereka dalam perjalanan, mereka terus mengikutinya. Mereka bertahan sampai mereka dapat. Rupanya
Yesus sedang menguji iman mereka. Dan hasilnya, iman mereka adalah iman yang sabar menunggu sampai waktunya tiba. Dan ketika Yesus melihat jawaban mereka, "Ya Tuhan, kami percaya," Yesus pun menjamah mata mereka dengan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan mereka pun mendapatkan mujizat kesembuhan. Mereka tidak diam. Mereka menyaksikan mujizat yang mereka alami kepada orang di seluruh daerah itu, sekalipun Yesus berpesan untuk tidak memberitahukannya kepada orang lain. Pembelajaran dari peristiwa ini, yang pertama, jangan pernah berhenti berharap, sekalipun jawaban belum diberikan. Mujizat pasti terjadi jika kita bertahan. Jangan menyerah. Seperti dua orang buta itu. Mereka bertahan sampai waktunya Yesus menjamah mereka. Yang kedua, ada kalanya Yesus menguji iman kita kepadanya. Ujian iman, jika lulus, hasilnya mujizat Yesus terjadi. Yesus berkata, "Jadilah menurut imanmu." Dan yang ketiga, orang buta adalah orang yang berada dalam suasana gelap. Yesus berkuasa untuk mengubah gelap menjadi terang. Apapun kegelapan dalam hidup kita, Yesus sanggup untuk mengubahnya menjadi terang, asal percaya atau punya iman. Demikianlah pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 31. Selanjutnya kita akan ketemu di grup WhatsApp untuk kita boleh berdiskusi bersama dan bertanya jawab. Tuhan Yesus memberkati.